deh. Nanti Jangan lupa komen subscribe juga lagi. ya. Kok subscribe dulu? Ya biarin aku subscribe Ya udah, lagi. komen lagi. Nonton lagi. Namanya. Jangan skip iklannya. Oke, bye. Hai semuanya. Halo semuanya, sehat-sehat ya. Kita lagi live nih. Halo juga semuanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben-tumben yang saya live ya, mantap. Halo semuanya, sehat-sehat dong. Kalian udah tahu belum sih ada ini? Nih. Siapa yang mau ini? Coba. Ini seru loh. Ini saya aja jadi pas baca ini belajar lagi loh tentang kehidupan saya. Ternyata memang saya itu dari dulu boskyo. Dari dulu saya tuh terlalu banyak. Saya berdiri sekarang dari pengalaman sih semuanya boskyo. Iya, giveaway ya, nanti giveaway ya. Jadi giveaway-nya juga nanti masih ada tuh yang satu yang mobil ya. Nanti kita undi ya. Tapi nggak sekarang. Aku iya tuh bukunya ya. Ini dia. Kianonya sakit. Kiano tadi flu. Itu dia tuh ada Paula lagi di luar sana tuh. Tuh, lihat gak? Tuh ada Paula. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih yang mau buku ini coba. Misalkan mau bisa langsung loh. Saya mau tanda tangan, mau nggak? Demi kalian nih yang nonton sekarang nih, mantep banget. Kiano lagi sakit. Kalau mau duit sih. aku iya, ini kita banyak ya, kita pelajarannya banyak nih saya di sini. Sehat-sehat ya, iya sehat juga ya. Saya mau panggil ini dulu lah. MK sini juga MK. Yang ngarang itu MK bosku. Buku saya dia itu udah menjadi teman saya sudah lama ya. Aduh. Ini yang ngarang nih bosku, kalau mau kenal. Siapa sih yang ngarang? Jadi memang semua ada pengalaman. Habis itu juga akhirnya ditulisin dengan bahasa yang sangat bagus. Saya sebenarnya mau nanya sama dia, kenapa lo buatin buku buat gua? Ditanya balik loh malah. Tanya balik langsung. Kenapa? Sebenarnya kan ini dia udah lama ya. Waktu 4 atau 5 tahun yang lalu kan sebenarnya kan. 4-5 tahun yang lalu, terus tiba-tiba karena apa ya, kita kenal deket, terus ya jalan bareng gitu. Jadi kayaknya menarik nih dibikin bukunya. Karena dia kenal saya di tahun 99 ya, 98 ya. Iya, 98. 98, bayangin tuh. Zaman-zamannya saya nakal dulu tuh jahit dia semuanya. Jadi kita dulu kalau misalkan pergi ke klub berantem gitu-gitulah bosku lah. Juara lah pokoknya dulu. Jadi kalau kenapa tertarik juga salah satunya karena ceritanya seru gitu. Jadi banyak yang bisa diinin ya. Banyak yang bisa dibikin pelajaran. Nah, karena dulu nolak, jadi gue tetap penasaran gitu. Nah, kenapa akhirnya sekarang gue nanya nih bro, kenapa akhirnya tahun kemarin justru lu yang telepon gue? Iya benar. Bro, gue bikin buku. Hah? Nah, itu kenapa tuh? Nah, kalau misalkan ditanya saya itu kenapa bikin buku, nah itu dia sebenarnya lebih ke arah pengalaman saya mungkin bisa jadi pelajaran buat banyak orang. Karena dari mulai untungnya sih agama itu udah menjadi fondasi keluarga ya bosku ya. Jadi kalau misalkan saya nakal, habis itu baliknya ke agama lagi. Kalau nakal banget, akhirnya kembali ke agama lagi. Dan alhamdulillah juga sekarang, makanya bilang sama MK semenjak juga nenek saya meninggal, diceritain semua di sini ya. Pelajarannya apa, kayak
meninggal itu sebenarnya salah kata-katanya, tapi yang pantas itu meninggalkan dunia karena rohnya juga masih hidup. Dan di situ MK tulis semuanya di sini, dan nggak cuma itu ya, semua pelajaran hidup saya ada di sini. Dan mudah-mudahan selalu ya saya ketika bikin suatu acara atau bikin acara TV atau YouTube, gimana caranya ada edukasi ya. Ada edukasinya. Dan di sini tuh saya udah baca ya, dan terlalu banyak edukasinya dan manfaatnya, insya Allah ya buat kalian para bosku di rumah. Ya misalnya juga waktu gue wawancara, kan ini biasanya proses buku ini kan dari wawancara berdua gini ngobrol gitu, jadi cerita soal dulu Baim pernah jatuh, pernah gagal, terus bagaimana Baim ngeliat kegagalan itu kayak apa, ngeliat pencapaian sekarang seperti apa gitu. Nah bro, kalau dari kan sebagian udah baca nih bro di wawancara-wawancara itu, terus yang pasti ada Keanu di sini. Ada Keanu. Ada Keanu. Nah dari beberapa, ini kan bukunya tebal ya, 256 halaman, jadi ada full color gitu, ada foto-fotonya, jadi ada foto Baim zaman kecil yang mungkin gak ada di Google. Ada. Terus, nah ada satu lagi yang itu bro, cerita papa. Nah iya, yang tidak ada di Google sebenarnya, termasuk foto-fotonya. Nah itu juga sebenarnya terlalu tuh papa dulu tuh kayak begini. Jadi dulu. Ini papa nih, jadi sini semuanya ada nih, dari kecil segala semuanya, dan diceritain semua ya. Ini sebenarnya bukan buku cuman asal nulis sih, bener-bener pembelajarannya seperti apa. Dan kalau misalnya ditanya kenapa milih waktu sekarang untuk melaunching buku ini, kayaknya saya berdiri sekarang, semua orang juga bisa bilang, terkadang bilangnya jadi sukses itu gimana sih caranya, malah saya bilangnya belum sukses ya, lebih ke arah cita-cita masih banyak, cuman titiknya sampai ke arah sini tuh banyak banget lika-likunya yang terkadang saya bisa kasih menjabarkannya di buku, yang mungkin kalian bisa mencapai cita-cita nanti kalian tuh ya seperti saya melihat dunia ini ya, karena sebenarnya dunia ini ya gimana caranya kita bekerja keras, habis itu berdoa sih, itu aja. Tempat beribadah. Dan juga sekarang udah bisa pre-order ya. Nah 100 orang pertama juga akan mendapatkan langsung tanda tangan saya di buku ini loh. Dan juga ada giveaway tentunya puluhan juta rupiah nanti di akhir periode pre-order ya bro ya. Ya di akhir pre-order nanti akan diundi. Nah itu dia kapan itu? Berarti tanggal 7 atau 8 kali ya? Nah 7 atau enggak 8 April. Nah ini juga kalian juga bisa mendapatkan buku Saya Bukan Malaikat ini di 7 toko buku online. Nah itu dia, @bookkit.id sama @tokotmindo ya. Dan Republik Fiksi, terus Novel Young, terus Zara Books, Mailstore Book, dan Bumi Fiksi Jakarta. Semuanya bisa dibeli situ ya. Nanti biar gampang itu kali berapa namanya? Di ini aja ya, nanti di highlight aja di story. Ada di postingan sebelumnya ya. Ada. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya tanya apa aja sih di dalam buku ini, ada cerita apa aja sih tentang ayah pastinya ya. Ketika tentang mama juga. Jadi semuanya itu tentang ini rumah tangga, jatuh cinta, 7 tahun menanti, banyak banget. Jadi ketika nenek saya meninggal, di sini ada tulisannya juga tuh ya, nih. Orang-orang yang menangis itu, kan nenek saya waktu itu saya pada menangis lah ya ngelihatnya. Dan di sini tulis orang-orang yang menangis itu karena mereka tidak mempunyai ilmu yang mendalam mengenai agama. Seharusnya kamu justru, walaupun emang menangis itu perlu ya bosku ya, karena kehilangan orang yang kita cintai, cuman jangan terlalu, karena misalkan berlebihan, karena ibadah kalau misalkan udah hebat, apa yang perlu ditangisin, karena mereka pasti mempunyai tempat yang ini ya. Dan di sini saya terusin nih, seharusnya kamu justru menangis kalau kamu melihat orang yang dalam keadaan sakit keras dan kritis, amal ibadahnya di dunia itu sangat sedikit, karena sudah tidak ada waktu untuk kembali beribadah dan bertobat. Jadi ini banyak apa yang saya alamin, habis itu saya pernah bicara di sama MK ya, dan akhirnya dijadiin tulisan-tulisan gede seperti ini. Dan memang benar sih, ini yang saya ngomong semuanya, dia tuh dia ingat semua loh. Saya tuh kadang-kadang juga. Dan ada wawancara yang kita lakuin sebenarnya tuh ya tadi wawancara 5 tahun yang lalu
5 tahun yang lalu, terus akhirnya itu tetap menjadi file dan akhirnya menjadi satu buku di sini gitu. Betul banget. Ini semuanya tuh dari ada yang Paula ya, ada yang Kiano. Jadi semuanya itu kebanyakan. Jadi setelah nih kalau saya tanya sama dia dan nanti juga saya akan menjawab juga ya. Setelah lo tulis semuanya bro, yang sebenarnya di buku ini adanya banyaknya mengenai apa? Sebenarnya tentang ini dari inspirasi sebenarnya. Jadi kayak self improvement, kayak motivasi karena memang jadi gue menggali belajar, orang bisa belajar dari kehidupan lo dan keluarga dan sebagainya itu memang diambil dari sana untuk motivasi gitu. Makanya kenapa ada cita kegagalan terus bangkit lagi, bagaimana menunggu jodoh yang 7 tahun terus kemudian dapet gitu. Ini biasa buat gue sebenarnya karena udah sekian tahun belum dapet jodoh juga. Dan bagaimana? Aduh. Jadi dari sebenarnya sih kalau boleh jujur kayaknya hampir, tapi semuanya ini cita-cita inspirasional lo lah gitu. Background dari lo, terus keluarga gitu. Jadi semua ada di sana gitu. Ya harusnya sih menarik ya. Sebentar lagi puasa. Benar. Jadi bahan perenungan gitu. Benar, ini untuk buku di bulan puasa kalau saya bilang cocok banget. Kenapa? Isinya benar hampir kalau saya baca ya 60-70% itu saya mengenal agama saya seperti apa, dan ini juga bisa untuk ke semua agama ya, karena pasti semua agama itu mengajarkan suatu hal yang baik ya. Dan di sini juga saya melihat saya sebagai seorang manusia yang landasannya agama, dan saya ketika banyak banget cobaannya sampai tahun 2012 atau 2018 pun, 2018 itu baru 2 tahun yang lalu saya di bottomnya saya, yang saya tidak punya uang, yang kalian tidak tahu semuanya. Ada semua di sini. Ada semua di sini saya ceritain. Jadi yang saya baca itu lebih ke arah agama dan juga motivasi ya. Jadi kalau kalian itu istilahnya lagi mau pengembangan diri atau nggak mencari bagaimana sih seharusnya kita jadi setiap buku kan memang buku itu tidak bisa dibilang salah atau benar ya, karena setiap buku itu dari tokoh atau nggak siapapun itu ya, dia bicara dengan pengalaman dia ya. Pengalamannya. Nah itu dia, kalau saya juga berbicara di pengalaman saya, mungkin insya Allah ya, kalau saya bilang sih pasti ada manfaatnya buat kalian, karena itu emang cerita real saya. Filosofi hidup lah. Filosofi hidup. Nah itu dia, kalau saya bilang, dan yang paling membekas di sini itu buat saya ketika saya disuruh baca sama dia, baru kemarin saya baca. Udah berkali-kali, tapi kan saya percaya sama dia sih kata-katanya. Dan ini juga sebenarnya MK keluar dari zona nyaman dia sih. Gaya tulisannya, ininya, tapi bener loh, saya tuh kaget ketika baca buku ini. Ini hampir 98% ya dari apa yang saya alamin semuanya. Tidak ada kata yang dirubah sama sekali sama MK, benar-benar sesuai dengan apa yang saya alamin. Jadi tidak ada kepalsuan di buku ini. Dan saya juga bisa bilang kenapa judulnya Saya Bukan Malaikat, karena selama ini juga terlalu banyak orang ya yang datang ke saya berpikiran saya itu bisa menolong banyak orang ya. Dan saya juga kenapa menulis ini ya, memang saya itu manusia biasa sebenarnya, bukan seorang malaikat, cuman hati saya benar-benar pengen selalu menolong orang gitu loh, nggak tahu kenapa ya. Dan dibilang menolong atau nggak berbuat baik itu sebenarnya saya mau dijauhkan, karena memang saya cuma senangnya ya, saya senang berbuat seperti itu. Mau dapat pahala atau enggak ya terserah yang di atas. Kalau lebih detailnya baca bukunya. Nah, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak, jadi nanti ada di bukunya. Itu yang paling ngebekas saya sih. Tapi juga tetap ya, saya akan bilangin lagi, ada 100 orang pertama yang akan mendapatkan tanda tangan saya kalau misalnya pre-order dari sekarang. Dan tempat toko bukunya yang tadi saya bilang di post sebelumnya, bisa di 7 toko buku online ya, yang akan saya bacain lagi: Bukit ID, Tokotmindo, Republik Fiksi, Novel Young, dan Zahra Books, Mailstore Book, dan Bumi Fiksi Jakarta. Itu ada di post saya sebelumnya, dan juga ada giveaway puluhan juta rupiah di akhir pre-order. Jadi nggak ada salahnya sih kalian tuh. Saya tidak
istilahnya mempromosikan gimana nih yuk beli, tapi saya lebih ke manfaatnya ya bosku ya. Saya pengen manfaatnya itu ada di kalian juga, dan saya yakin ketika kalian membaca ini bahasanya insya Allah ya bahasanya gampang dicerna dan benar-benar bahasa saya semuanya. Sebenarnya di live itu saya cuma mau memperkenalkan sih ya, dan juga penulisnya sekarang di sebelah saya, dan saya nanti juga akan post ini di story terus taruh di highlight. Di feed aja. Nanti kita akan post nih live-nya. Oh iya. Iya, saya akan post di live-nya, dan mudah-mudahan juga insya Allah ya manfaatnya ada buat kalian. Amin. Sebenarnya itu aja sih, dan juga saya akan reminder ya nanti di captionnya untuk toko bukunya ya. Iya. Itu aja sih bosku. Mungkin ada yang mau ditanya, coba. Saya mau lihat nih ada yang mau nanya atau enggak tentang buku ini. Coba. Oke, hadir semua Tangerang hadir. Iya, hai juga Banjarmasin, halo juga. Tuh dia. Nah, Sidoarjo, tolong dibaca DM saya. Kalau misalkan kalian pertanyaan nggak apa-apa, tapi coba saya mau baca beberapa pertanyaan. Yuk. Dengan nomor telepon. Giveaway nanti juga ada ya. Yang ada giveaway. Giveaway-nya nggak ada pendapat, padahal tentang apa sih? Bakal ada jatah buat giveaway. Oke, Cirebon, Banten, Tebet. Kalau misalkan ada pertanyaan nggak apa-apa ya. Nanti saya akan skip aja. Habis itu mudah. Oh, harganya ini adalah 110. Yes. 110.000. Mojokerto halo, harganya 110.000 ya. Purbalingga halo juga, Banjarmasin halo. Dan ini 260 halaman ya semuanya. Color, full color, ya nggak full color tapi color ya. Nih saya tuh, ada pernah lihat ini nggak fotonya? Ya. Nah, ini saya sama Papa waktu dulu. Madura halo. Madura. Oke, kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa ya. Nanti juga kalian misalkan baca buku ini, insya Allah sih Bismillah ya, manfaat itu banyak banget buat kalian ya. Yang dari Malaysia juga bisa langsung ya pre-order, dan juga Brunei juga langsung bisa pre-order. Ya. Semuanya bisa, ada di Singapura juga semuanya bisa. Oke. Isinya apa Kak Baim? Isinya tentang motivasi dan juga tentang agama, dan juga gimana caranya saya tentang hidup saya. Dan semuanya pembelajaran, bukan cerita saya tuh nanti kayak ke kelas gini ngapain. Iya, bukan lebih ke arah hidup sih. Dan saya nggak pernah melihat itu adalah suatu kegagalan ya, kalau misalkan saya itu gagal dalam bisnis atau nggak apapun itu, dan semuanya tergantung di sini. Gimana caranya kalian bangkit kalau misalkan lagi mencoba sesuatu atau nggak, gimana, itu dia. Sukses ya, laris ya, iya insya Allah. Amin. Larisnya itu insya Allah lah, yang penting banyak manfaat aja ya. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, saya mau pamit juga. Terakhir saya mau bilang ada 100 orang pertama yang akan mendapatkan tanda tangan saya di buku ini kalau kalian pre-order dari sekarang ya. Oke, ada giveaway kejutan nanti tapi diundi kalau sudah selesai. Nah, itu dia. Ada giveaway juga ya. Beli di mana? Di pre-order dulu karena belum dijual di toko buku. Oke, bosku semuanya, semoga laris, amin ya. Amin. Oke, pokoknya insya Allah ya, nih bukunya. Sekali lagi saya akan lihatin ya. Oke deh, ini MK, dia penulisnya, dan kalau misalnya belum tahu, dia penulis Jakarta Undercover dulu yang hits banget. Dan sekarang dia istilahnya buat buku saya karena saya percaya sama dia. Mudah-mudahan berkah buat kalian semua. Sampai ketemu lagi ya di pre-order, jangan lupa. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.